warahmatullahi wabarakatuh. Bareng semangat. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang terdengar serentak, dan yang tengah yang gak jawab salam didoain botak. Mau? Kami sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam itu hukumnya wajib. Dalam kaidah ilmu ushul fiqh, wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu perkara jika ditinggalkan mendapatkan dosa, jika dilakukan mendapatkan pahala. Itu pengertian dari wajib. Sekarang sunnah yang mengucapkan salam dalam pengertian ilmu ushul fiqh, mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu perkara jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau saya mengucapkan salam, maka antum wajib menjawab salam. Saya ulangi sekali lagi, yang menjawab salam semoga dimasukkan ke dalam surga, amin. Yang menjawab salam semoga diberkahi dunia, amin. Yang menjawab salam semoga dicepat dilunaskan hutang-hutangnya, amin. Punya hutang dong? Punya hutang nggak? Tidak. Ulangi sekali lagi ya, mau semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, biar semangat ya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liman qala fi kitabihil karim, kuntum khairal ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walhamdulillahi alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam, wa sallallahu 'ala afdalil lisan wa khairil anam sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, wa astagfirul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dijelaskan dalam tafsir, idza qara'tumul Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Jika kamu ingin membaca Al-Qur'an, jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah
Mau masuk surga enggak? Makanya amin. Ya Allah istajib doai. Ya Allah kabulkanlah doa saya. Amin itu artinya sebagai berikut. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang mana nikmat itu tidak akan kita bisa hitung satu persatu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan sesungguhnya jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, jika kita menghitung-hitung nikmat Allah satu persatu, kata Allah kamu tidak akan mampu. Jangan bisa kita menghitung nikmat Allah sekecil apapun itu. Bahkan hadirin, jika kita tidak bersyukur nikmat Allah, bisa jadi nikmat kita dicabut dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim dalam hadisnya, tidaklah nikmat itu dicabut dalam diri seseorang melainkan berbuat buruk dan tidak bertakwa, melainkan berbuat buruk dan tidak bertakwa kepada Allah. Dijelaskan pula dalam hadis qudsi. Semua beda, dengarkan ini hadis qudsi, penting banget. Man lam yarda bi qada'i wa man lam yashkur ala na'ami wa man lam yasbir ala bala'i falyakhruj min bainil ardi was samai wal yatlubu rabban siwai. Apa itu artinya? Man lam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, kata Allah. Wa man lam yashkur ala na'ami, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah. Wa man lam yasbir ala bala'i, dan barang siapa yang tidak bersabar atas cobaan-cobaanku, kata Allah. Falyakhruj min bainil ardi was samai wal yatlub rabban siwani. Maka keluarlah di antara bumi dan langit dan carilah Tuhan selainku, kata Allah. Kita tidak bersyukur, tidak sabar atas ketentuan Allah, maka kata Allah keluar di antara bumi dan langit. Jika kita keluar di antara bumi dan langit, kita akan pergi kemana? Pertanyaannya, apakah punya dunia sendiri? Untuk planet tidak ada kehidupan. Hadirin jamaah Isra Mi'raj dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibina, kekasih kita, wa syafi'ina, penolong kita, wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sepelit-pelitnya orang bukan yang tidak memberikan sebagian hartanya, sepelit-pelitnya orang bukan yang tidak meminjamkan barang termewahnya, namun sepelit-pelitnya orang dia tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, ketika ada yang mengucapkan nama Nabi kita. Apa dari itu yang sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Berkat beliaulah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barangnya. Amin ya rabbal. Berkat beliaulah para wanita masih bisa duduk tenang di tempat yang begitu barokah ini. Karena dari zaman dulu, hadirin, ketika zaman Rasulullah SAW, wanita itu sangat direndahkan oleh laki-laki. Bayangkan, dipandang sebelah mata oleh laki-laki. Namun dengan munculnya Nabi kita, Nabi Muhammad, wanita derajatnya sama seperti laki-laki. Alhamdulillah ya Rabbil. Maka dari itu, seorang wanita sudah diangkat derajatnya oleh Rasul. Jangan di antara kalian, di antara antum, merendahkan derajat wanita yang telah Rasul angkat derajat tersebut. Bisa dipahami untuk para wanita? Jangan merendahkan derajat para wanita yang telah diangkat tinggi-tinggi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beliau Allah letih hanya ingin mengangkat derajat kita selaku umatnya. Bahkan hadirin, ketika Rasulullah mau meninggal, ketika Rasulullah sedang sakaratul maut, Rasulullah tidak memikirkan dirinya. Rasulullah tidak memikirkan Siti Aisyah, Rasulullah tidak memikirkan Siti Fatimah anaknya, namun yang Rasulullah dipikirkan dalam dirinya sendiri adalah umat kita sebagai umatnya. Umatku, kata Rasulullah, umatku. Itu ketika syakaratul
beliau tidak memikirkan anaknya Siti Fatimah, tidak memikirkan saudara-saudara yang kerabat-kerabatnya, tapi seluruh umatnya beliau pikirkan bagaimana dalam keadaan umatku di suatu saat nanti ketika aku sudah meninggal, namun dia tidak bisa melihat wajahku. Rasulullah. Oleh karena itu mari kita bersolat kepada Rasul agar mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim Allahumma sholli sholatan kamilatan sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin min alihi. Semoga dengan salat ini kita dapat syafaat Rasul di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat ketika Rasulullah itu hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Begitu sedih hati ini. Ketika Rasulullah dicabut, beliau tidak meminta sekecil apapun. Dicabutnya itu dengan rasa yang sangat begitu indah. Tapi malaikat Israel yang menawarkan. Ketika Rasulullah SAW didatangkan oleh malaikat Jibril, ketika Rasulullah ini dicabut nyawanya, Siti Fatimah bertanya, wahai ayahku, siapakah yang menutup pintu depan rumah? Dijawab oleh Rasulullah, itu tanda-tanda bahwasanya aku akan dicabut nyawamu. Seketika itu Fatimah menangis karena ayahnya Rasulullah, Nabi kita semua akan dicabut dari dunia ini, tidak akan hidup lagi. Ketika itu Siti Fatimah dipanggil sama Rasulullah. Kalau bahasa Sundanya itu harewosan, pangharewosan. Bisik-bisik, benar, bisik-bisik. Ketika itu Rasulullah bisik-bisik kepada Siti Fatimah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang pertama yang akan menyusulku adalah engkau. Siti Fatimah yang tadinya menangis bersedih, seketika riang gembira setelah mendengar bahwasanya orang yang akan pertama kali menjemput Rasulullah di akhirat kelak di alam kubur yaitu Siti Fatimah. Beliau yang tadinya bersedih jadi bahagia. Bayangkan hadirin, jika kita bayangkan orang tua kita mau dicabut sama Allah nyawanya, dan itu dibisikin sama orang tua kita, habis ayah kamu yang meninggal kata malaikat, mau gak? Pasti mengobrol pertama habisnya itu adalah kamu aja lah yang aku masih panjang umurnya, masih muda. Siti Fatimah nggak seperti itu. Beliau Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah menerima dan bahagia setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Namun kita pada zaman ini tidak mungkin seperti itu, malah sering over. Udah, kamu aja lah setelah ayah meninggal, kakak aja yang duluan, karena akan lebih duluan. Zaman sekarang tidak mungkin ada yang seperti Siti Fatimah, walaupun Anda tapi tidak banyak. Baiklah hadirin jamaah Islam Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang sudah masuk ke bulan Sya'ban, Rajabnya sudah tertinggal beberapa hari yang lalu. Namun untuk memperingati Isra Mi'raj tak perlu, karena Isra Mi'raj ini adalah salah satu bukti Rasulullah, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memasuki ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang maka tak kenal maka cinta. Nama saya Muhammad Ibrahim, bisa dipanggil Wahid. Nah, kalau di pondok kan biasanya mau bahasa Inggris. Dulu pas masih pondok disebutnya brother kan artinya kakak. Brother bahasa Inggris, mungkin bahasa Arab, berarti brother Wahid. Bahasa Arab campuran sama bahasa Inggris, itu baru waktu di pondok. Sebelah belakang pengen nanya katanya umur berapa tahun? Tenang, umur saya 18 tahun. Kalau yang kemarin dikira 20 tahun, 25 tahun kali, ya baru kemarin akhirnya. Sebelah pojok sana nanya katanya orang mana? Saya orang, coba orang mana?
Daerahnya daerah Malingping. Malingpingnya Malingping Cibogong, pojok ternyata masih itu di pojok. Mungkin ada di sini orang Malingping mana tangan? Gak ada. Mana itu Malingping mana? Malingping mana? Suka hujan? Oh masih jadi sampai sholat. Tadi sebelumnya saya sudah bacakan surat Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini hambanya itu dirujukan kepada Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi, abdun. Abdun di situ adalah hamba. Hamba itu satu mufradat, satu kosakata yang mana kosakata ini begitu sangat lembut yang Allah ucapkan kepada hambanya Nabi kita. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdullah bin Qusay bin Abdullah bin Murad bin Abin bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdullah bin Qusay bin Murad bin Abin bin ada yang hafal sampai Nabi Adam? Angkat tangan. Silsilah Rasul yang hafal sampai Nabi Adam? Angkat tangan. Wanita? Mana? Perempuan? Ada? Laki-laki ada? Tidak ada. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini Nabi Muhammad itu adalah pasif, bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Makanya di sini Nabi Muhammad sebagai pasif, diperjalankan. Ulama banyak yang mengibaratkan Isra Mi'raj ini seperti satu pagi hari jam 8 naik ke dalam gas. Kemudian saya pergi ke Malingping pulang. Pergi lagi ke sini ke Mangsa Kota sampai datang sore. Kemudian si seorang ini bercerita kepada teman-temannya, aku tadi habis jalan-jalan ke Malingping, balik lagi ke Mangsa Kota, balik ke Malingping. Dalam waktu satu hari doang. Terus semuanya lainnya bakal percaya gak? Sekecil itu semua bisa bolak-balik dari Malingping ke Rangkas Bitung, dari Malingping ke Rangkas Bitung selama satu hari. Jangankan satu hari, 1 jam aja paling dari sini sampai berapa? Makanya Isra Mi'raj itu bisa diibaratkan oleh para ulama seperti halnya tadi seekor semut kecil yang masuk ke dalam kantong jas saya, dibawa pergi oleh anak oleh saya dari Rangkas ke Malingping, dari Malingping ke Rangkas selama 1 hari. Cerita ke teman-temannya tidak akan percaya. Sama halnya dengan Nabi kita. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram di Mekah pergi ke Masjidil Aqsa. Di dalam surat Al-Isra itu lailan. Lailan di situ bukan 1 malam, tapi setengah malam, sebagian malam. Bukan 1 malam, tapi sebagian malam. Rasulullah berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina pergi ke langit Sidratul Muntaha, langit tertinggi, tempat Allah berada. Setelah terjadinya Isra Mi'raj, maksudnya cerita di depan para hadirin. Rasulullah bercerita, pertamanya cerita ke pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mereka kan geng-geng yang tidak suka pada Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu geng yang tidak suka pada Nabi Muhammad. Ketika Nabi cerita bahwasanya pada malam tadi aku pergi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina, dilanjutkan ke langit tertinggi Sidratul Muntaha, mereka yang tidak senang itu malah terbahak-bahak ketawa. Ini nih Muhammad sudah gila, benar memang. Muhammad sudah gila katanya. Masa 1 malam bisa pergi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit ketujuh. Jangan dulu nggak ada pesawat, bagaimana berangkatnya? Maka dikatakan oleh Abu Jahal, ini nih Muhammad sudah bodoh, sudah gila. Ketika itu dikumpulkanlah seluruh masyarakat, dikumpulkan sama Abu Jahal. Apa sih dikumpul? Kumpul Muhammad ingin bercerita. Ketika itu sedang kumpul,
Nabi Muhammad bercerita, aku berangkat pada tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di langit ke-7. Banyak orang yang terbahak-bahak mempertawakannya. Yang tadinya Islamnya ambing-ambing jadi keluar Islam. Yang tadinya Islamnya kuat jadi agak kendor Islamnya. Yang tadinya kafir belum masuk Islam malah tambah kafir setelah mendengar Rasulullah bercerita seperti itu. Tapi ada satu orang sahabat Rasulullah yang itu benar-benar percaya kepada Rasulullah. Dipanggillah satu sahabat itu namanya Abu Muhaffah. Siapa itu Abu Muhaffah? Ada yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata, mau berbicara apapun di luar nalar Rasulullah, aku tetap akan percaya kepada Rasulullah. Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Kenapa dapat gelar As-Siddiq? Karena beliau mendapatkan As-Siddiq itu, As-Siddiq ini dapat gelar jika di seluruh orang tidak ada yang percaya, semua orang tidak ada yang percaya pada satu kepercayaan, tapi hanya ada satu orang yang percaya, maka itu disebut gelar As-Siddiq. Seperti halnya Abu Bakar. Nama aslinya Abu Muhaffah, dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Dan situlah dapat As-Siddiq ketika beliau percaya dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab segitu pamannya mempertawakan, bahkan menjelek-jelekan depan hadirin. Ini Muhammad sudah gila, benar-benar sudah gila, sudah tidak waras, kata Abu Jahal. Sampai segitunya Rasulullah ketika itu disuruh berhenti menyebarkan Islam. Sudahlah Muhammad, berhenti saja menyebarkan Islam. Apa yang Nabi Muhammad yang Nabi kita katakan? Walaupun langit walaupun matahari ada di kanan, walaupun bulan ada di kiri, aku tidak akan berhenti menyebarkan ajaran agama Islam. Sampai segitunya. Bayangkan langit di kanan, bulan di kiri, Rasulullah tidak akan berhenti menyebarkan Islam. Sampai segitunya Nabi kita. Oleh karena itu kita jangan mengecewakan perjuangan Rasulullah, karena sangat berat. Apalagi pada zaman dulu peperangan sering. Kaum kafir Quraisy itu membenci Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu lahir dalam kalangan Quraisy. Kalangan Quraisy itu adalah kalangan ketika pada masa itu di Arab itu kalangan paling terhebat. Nasab paling terhebat Quraisy. Bahkan Allah menetapkan nama Quraisy itu di dalam Al-Quran. Suka menemukan nama Quraisy dalam Al-Quran. Saking hebat-hebatnya dulu kalangan dari Quraisy. Rasulullah juga berasal dari kalangan Quraisy. Hadirin jamaah sekalian dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah dari Palestina, Rasulullah pergi ke langit pertama. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Pasti kalian antum bertanya-tanya, Rasulullah langit pertama itu naik apa ya? Karena pada zamannya itu tidak ada pesawat, tidak ada roket, jangankan pesawat roket, mobil dan motor pun tidak ada. Yang ada hanya unta. Berangkat dari Mekah ke Palestina itu bisa berbulan-bulan jika menaiki unta. Sekarang juga kalau kita naik kendaraan itu pasti berhari-hari, berminggu-minggu. Ketika zaman itu Rasulullah menaiki buruk itu berasal dari kata barkun. Barkun, mana barkun? Artinya barkun kilat. Barkun itu artinya kilat. Jadi zaman burukun. Kilat itu cepat kan? Secepat apa kilat? Buruk itu dia dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya buruk itu cepatnya itu sekedip mata. Tapi dia bisa berangkat hanya sesuai pandangannya. Contoh, saya bisa mandang sampai hanya belakang masjid ini, belakang musola ini. Nah, buruk itu hanya bisa berangkat sampai pandangan matanya, tapi secepat kilat. Barkun itu artinya kilat, dirubah jadi buruk. Pergi ke langit pertama itu Rasulullah
Nabi Adam, segitu Nabi yang pertama, ayah kita semua, beliau menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul datang ke langit pertama. Kemudian pergi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Isa. Ketika Rasulullah datang di langit kedua, disambut hangat oleh Nabi Isa alaihissalam, dihormati oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pergi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Perlu kita ketahui kedatangan Nabi Yusuf itu setengahnya dari kita. Jika para ulama mengibaratkan satu bulatan, satu cahaya bulatan itu dibagi dua. Yang satunya untuk Nabi Muhammad, yang satunya lagi dibagi lagi dua. Yang satu untuk Nabi Yusuf, yang satu untuk kita semua. Ada yang kebagian cahayanya? Ada yang kebagian cahayanya? Segitu Nabi Yusuf itu jika dibandingkan dengan artis-artis Korea, artis-artis Jepang, artis-artis Cina itu jauh lebih jauh. Karena kenapa? Artis Korea, artis ini tuh hanya sejebritan doang dari cahaya tersebut. Namun Nabi Muhammad sebagiannya, Nabi Yusuf setengahnya, dan kita dan sebagainya lagi dibagikan oleh kita, umatnya, seluruh manusia. Kemudian tadi langit ketiga ya. Sekarang langit keempat. Bertemu dengan Nabi Idris. Yang perempuan pinter nih pada menjawab. Laki-laki bertemu dengan Nabi Idris. Ketika naik ke langit keempat, disambut hangat Nabi Muhammad oleh Nabi Idris, dihormati dengan penghormatan yang begitu hormat. Kemudian dari situ pergi lagi ke langit kelima. Langit kelima bertemu dengan Nabi apa? Nabi Harun. Yang perempuan yang jawab lagi, laki-lakinya belum ada, belum sekarang. Bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ketika Rasulullah datang ke langit kelima, disambut hangat oleh Nabi Harun, dihormati oleh Nabi Harun. Kemudian berangkat lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Sama dihormati sama Nabi Musa alaihissalam, hangat Nabi Musa. Kemudian ke langit ke-7, langit paling atas. Di sana Nabi Muhammad berangkat ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat disambut hangat, dihormati sama Nabi Ibrahim. Dan dari situ malaikat Jibril berkata, setelah ini nanti aja lah, kamu aja berangkat ke langit Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, karena saya tidak akan mampu, badan aku ini akan hancur. Kata malaikat Jibril, badan aku ini akan hancur jika aku pergi ke Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah, kenapa wahai Jibril? Sedangkan engkau terbuat dari cahaya. Namun kata Jibril, ya, aku memang terbuat dari cahaya, tapi cahayamu dan cahayamu itu berbeda. Cahayamu hanya cahaya biasa, namun cahaya engkau, kata malaikat Jibril, cahayanya dari cahaya sebagai cahaya Allah. Makanya Nabi Muhammad itu walaupun bertemu dengan Allah itu tidak akan merasa hancur, tidak akan hancur. Tapi malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat yang lain, dia tidak akan berani pergi langsung bertemu dengan Allah ke langit Sidratul Muntaha. Jika dia nekat, maka badannya itu akan hancur betul. Tapi Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, itu terbuat dari cahaya sebagai cahaya Allah. Makanya ketika bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad tidak merasakan sakit apapun itu.
namanya Mesarah, pembantu Siti Khadijah. Ketika Rasulullah ingin berdagang, dagangannya punya Siti Khadijah. Siti Khadijah kan ada rasa suka, ada rasa terkesan dengan Muhammad. Kata Siti Khadijah, Mesarah, pergi engkau awasi Muhammad, apakah dia jujur, bagaimana dia cara menjual barang-barangku. Maka ketika Rasulullah menjual barang-barangnya, pergi ke setiap tempat, berdagang-dagangan pun Siti Khadijah, diawasi oleh Mesarah. Kaget Mesarah, kenapa? Karena ketika Rasulullah berjalan, itu awan mengikuti Rasul. Kemana Rasulullah pergi, awan mengikuti. Ada yang mengatakan dalam hadis, jika saja Rasulullah berangkat, awan itu tidak menaungi Rasulullah, maka itu matahari akan hancur. Kenapa? Karena cahaya itu akan kalah dengan cahaya Nabi Muhammad. Cahaya matahari diciptakan dari cahaya yang biasa oleh Allah. Namun Nabi Muhammad diciptakan dari sebagian cahaya Allah. Makanya setiap Nabi Muhammad berangkat pergi kemanapun itu suka diawasi oleh Allah. Diceritakanlah kepada Sayyidah Khadijah, wahai Sayyidah Khadijah, sungguh Muhammad ini jualan itu jujur, sopan, dan yang paling terkesan, aku juga sampai kaget ketika Rasulullah berangkat ke setiap tempat itu awal menaungi. Dan setelah terbuka hati Sayyidah Khadijah untuk menikahi Rasulullah SAW. Pada beberapa tahun Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah umur berapa tahun? 40 tahun. Ada laki-laki sekarang yang menikah umur 40 tahun? Ada gak? Jangan kita bayangkan Nabi Muhammad itu punya banyak istri. Nabi Muhammad itu menikah pertama dengan Siti Khadijah. Yang kita pikirkan, yang kita ketahui, Nabi Muhammad itu punya istri banyak. Jangan dibayangkan seperti itu. Nabi Muhammad punya istri banyak, tapi yang asli perawan itu hanya satu. Siapa? Siti Aisyah. Yang lainnya janda-janda. Zaman sekarang mana ada yang ingin nikah lebih dari 2 dengan janda? Ada? Pasti gak ada. Walaupun ada itu pun jangan. Rasulullah itu menikah, jangan kita bayangkan, wah enaknya ini Rasulullah punya istri banyak, kemudian istrinya cantik-cantik. Bawa-bawa istri Rasulullah itu yang single, yang tangan. Rasulullah itu menikah dengan yang single itu, yang protes dengan Siti Aisyah, yang lain itu di luar. Kali itu janda semua. Siti Khadijah udah punya anak. Dan lain-lain. Lupa namanya. Ada 11 aja dari Rasulullah SAW. Ketika datang ke langit Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk memberikan informasi kepada seluruh manusia adanya sholat. Bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Bayangkan bagaimana jika Allah menurunkan kepada kita sholat 50 waktu. Baru juga masak, Allahu Akbar, nyuci, Allahu Akbar, salat, dikit-dikit azan, dikit-dikit azan. Maka dari situ ketika Rasulullah turun sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk menginformasikan bahwasanya harus ada salat 50 waktu. Ketika di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, kan Nabi Musa itu orang terkepo. Kalian tahu, Nabi paling terkepo itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya kepo. Makanya ketika di langit ke-7, maka ditanya sama Nabi Ibrahim dari mana. Ketika di langit ke-6, ditanya sama Nabi Musa, Muhammad, tadi ente di langit Sidratul Muntaha dikasih informasi apa sama Allah? Dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Ketika aku di Sidratul Muntaha, aku diperintahkan untuk menginformasikan kepada seluruh manusia untuk mengadakan sholat 50 waktu. Hati Nabi Musa shock seketika. Bayangkan kata Nabi Musa, wahai Muhammad, hambamu tidak akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu. Umatmu tidak akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu. Umatmu saja yang umurnya itu tua sampai beribu-ribu tahun, beratus
dinaik ke langit serta-merta hortin kata Nabi Musa. Berangkatlah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha kepada Allah Isa untuk meminta ternegal untuk mengulangi rakaat salat tersebut. Dikasihlah 5 dari 45 waktu. Ketika itu turun lagi di langit ke-6, dicegat lagi sama Nabi Musa. Wahai Muhammad, jadi berapa rakaat salatnya? Jadi 45 waktu Nabi Musa. Suruh berangkat lagi Nabi Muhammad ke atas ke langit Sidratul Muntaha untuk memperkurangi rakaat salat. Sampai setiap Rasulullah meminta kepada Allah dikurangi hanya 5. Turun naik hanya dikurangi 5 doang. Dari 50 sampai sekarang salat itu hanya ada 5 waktu. Itu pun sama Nabi Musa disuruh kembali lagi ke langit Sidratul Muntaha untuk menego. Tapi Rasulullah itu malu. Wahai Nabi Musa, aku malu. Masa sholat sudah mengulang aku terus menego beberapa waktu. Jika Rasulullah itu tidak ada rasa tidak enak, maka pasti semua sholat itu jadi 3 waktu. Namun dia sudah menjadi kode Allah, sholat menjadi 5 waktu. Namun jangan cemas, sholat 50 waktu dan sholat 5 waktu itu pahalanya sama saja pahalanya. Sholat 5 waktu dan sholat 50 waktu itu pahalanya sama saja, tidak berbeda. Tapi kita sekarang sudah diberi keringanan sama Allah sholat 5 waktu, tapi masih ada aja subuh ke-12, saat isya ke-3, zuhur, main-main. Nah, terus kapan sholatnya? Diriwayatkan dalam hadis bahwasanya dosa meninggalkan sholat secara sengaja itu lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa memfitnah. Bayangkan, meninggalkan sholat 1 waktu dengan sengaja itu dosanya lebih besar daripada membunuh, memfitnah, berzina dan lain-lain. Bayangkan, na'udzubillahi min. Ada yang sering meninggalkan sholat, di sini ada. Jangan hanya istighfar, dikodok sholatnya, semuanya dikodok. Subuh ke-12 dikodok, isya ke-3 dikodok. Ini adalah tipuan setan. Kadang kita suka seperti ini. Kita meninggalkan sholat selama 1 hari, kemudian bertaubat kepada Allah. Ini tipuan iblis. Ingat, ini tipuan iblis. Kita meninggalkan sholat selama 1 hari, kemudian bertaubat, tapi taubatnya hanya berzikir tanpa mengkode sholatnya, itu dosa, tetap dosa. Ini tipuan dahsyat para iblis. Kita meninggalkan sholat selama 10 hari, bertaubat tapi bertaubatnya hanya berzikir tanpa mengkode sholat tersebut, maka itu tipuan iblis, itu tetap aja dosa. Maka seingat kita kalau bisa karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadirin jamaah sekalian berbahagia. Di sini ada yang jarang sholat, laki-laki, perempuan. Jangan-jangan ketika dia sholat itu hanya 1 tahun sekali ketika Idul Fitri. Ada? Atau 1 minggu sekali ketika sholat Jumat, atau juga sholat Jumat. Gak memperhatikan khutbah, sholatnya asal. Jangan seperti itu. Bagaimana jika anda nanti disuruh imam sholat Jumat, akan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muter-muter di situ aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ada satu jamaah yang jarang sholat juga, dia pernah mengikuti satu kajian, mendengar ustaznya, kata Pak Kiai, kalau ada yang sholat, dia jadi imam, kemudian lupa bacanya, maka didorong sama kalian. Dia salah menginformasikan ketika imam
Allah tidak ada langit, Allah tidak ada langit, didorong, ditendang sama dia. Maksudnya jangan didorong seperti itu, tapi didorong bacaannya. Kemudian nih, sholat pakai sarung bolong, dia rukuk, Allahu Akbar. Istrinya nggak fokus malah melihat, kan sebenarnya bolong di tengah. Ketika itu nggak pakai celana dalam. Ketika melihat ternyata itu. Ketika begini, Sami'allahu liman hamidah, kata imam. Terus kata acaranya, Sami'allahu liman hamidah. Bayangin, itu makanya kita harus mencari wanita yang berilmu, laki-laki yang berilmu. Karena nih, ada satu wasiat bahwasanya sebelum kita meninggal harus ada 3 yang kita pelajari. Pertama, ilmu tauhid. Sebelum kita meninggal dalam kubur, kita harus mencari 3 perkara ini. Yang pertama itu ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu fikih. Dijelaskan dalam kitab bahwasanya ada sindiran untuk kita. Yang kedua ilmu fikih, yang pertama tauhid, yang kedua fikih. Ada satu sindiran para ulama bagi kita semua. Kayak gini suaranya. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang bodoh itu beribadah tanpa ilmu itu sama saja. Sholat, orang yang bodoh sholat, dia tidak tahu caranya sholat, maka mungkin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidurnya orang yang bodoh, orang yang berilmu, dia lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh. Mungkin ketika sebelum tidur dia membaca doa. Jika orang yang berilmu, insya Allah tidurnya orang yang berilmu itu mengalir pahala. Itu yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang mempelajari tata cara ibadah, tata cara toharoh, dan lain-lain. Pertama ilmu apa? Ilmu tauhid. Kedua ilmu fikih. Yang ketiganya ilmu, ada yang tahu? Ada yang tahu yang ketiganya ilmu sorot? Ilmu sorot ya kamu? Bukan. Yang ketiga ilmu tata cara memperbaiki iman dan Islam. Kita punya ilmu, kita tahu bahwasanya ada Tuhan yang satu, tapi kalau punya iman, punya Islam itu percuma. Datang nabi palsu. Zaman sekarang banyak orang-orang yang mengaku nabi palsu. Datang nabi palsu, dia itu bisa sulap, bisa ini, langsung percaya. Itu namanya tidak memiliki iman. Ingat, di hari kiamat nanti yang bisa menyelamatkan kita itu adalah iman. Di alam kubur yang bisa menyelamatkan kita adalah iman. Tahu, antum semuanya tahu di alam kubur pertanyaannya apa saja. Contoh, man rabbuka. Dihafalin di dunia. Man rabbuka, lebih Allah. Percuma ngapalin, datang ke dalam kubur ayat menjadi Tuhan yang iman. Iman dan Islam. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah Allah sedang ya Rabbal alamin. Dalam Islam itu ada 2 tahun yang berbeda. Yang pertama itu amul fil. Yang kedua itu amul husni. Amul fil itu tahun tahun di mana Rasulullah lahir. Ketika itu tahun di mana pasukan Abraham menyerang Ka'bah, bertepatan dengan tahun kelahirannya Rasulullah. Yang kedua tahun Amul Husni, tahun kesedihannya Rasulullah. Ketika itu tahun kesedihan Rasulullah meninggal 2 kesayangannya, 2 orang kesayangannya. Pertama Sayyidah Khadijah, kedua pamannya Abu Thalib. Rasulullah itu sedih, begitu sangat sedih ketika itu. Karena ketika di luar, Rasulullah itu ketika menyebarkan Islam dilindungi oleh Abu Thalib.
walaupun abang itu belum Islam. Ketika di rumah, Rasulullah itu diberi ketenangan oleh Sayyidah Khadijah. Malah ketika meninggal dua orang tercintai Rasulullah merasa begitu sedih yang mendalam. Maka dihiburlah oleh Allah melalui Isra Mi'raj, diajak jalan-jalan oleh Allah, disuruh kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, silahkan bawa Muhammad untuk bertemu temannya. Nabi Muhammad diajak jalan-jalannya bukan ke pantai Bali. Nabi Muhammad diajak jalan-jalannya bukan ke pantai Cabita. Nabi Muhammad jalan-jalannya bukan ke alun-alun Rangkas Bitung. Tapi Nabi Muhammad diajak jalan-jalannya dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit Sidratul Muntaha. Kenapa harus langsung? Pasti ada yang bertanya, kenapa enggak langsung ke langit aja, malah ke Palestina dulu? Karena untuk memperlihatkan kebesaran Allah SWT, hanya sebagian kebesaran Allah, untuk memperlihatkan sebagian kebesaran Allah SWT. Bisa saja Nabi Muhammad langsung diangkat ke langit ke-7, namun atas kehendak Allah, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian kekuasaan kita kepada Allah. Sebegitunya Nabi Muhammad bertemu dia dengan Allah SWT. Alhamdulillah ya Rabbi. Hadirin jamaah selamat dan insyaallah berhubungan sedang. Tadi dalam konteks Islam ada dua amul wazn sama amul fil. Amul fil itu tahun kelahirannya Rasul, amul wazn itu tahun kesedihan Rasulullah SAW. Maka disambutlah oleh Allah ketika bertemu. Bayangkan Rasulullah bertemu dengan Allah hanya setengah malam, sebagian malam. Sedangkan Nabi Musa hanya ingin bertemu dengan Allah, itu butuh 40 hari 40 malam. Nabi Musa berdialog dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, harus menunggu 40 hari 40 malam. Di gunung apa? Di gunung والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين. Nabi Musa berdialog dengan Allah itu membutuhkan 40 hari 40 malam. Sedangkan Nabi Muhammad, Nabi kita, berdialog dengan Allah hanya sebagian malam. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 bulan dalam Islam yang diharamkan oleh Allah SWT. Pertama bulan Dzulhijjah, kedua bulan Dzulqa'dah, ketiga bulan Rajab, keempat bulan Muharram. Kenapa disebut diharamkan bulan tersebut? Karena Allah melarang berbuat sesuatu yang haram pada bulan tersebut. Bulan Rajab nih, kemarin bulan Rajab, ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya jika kita melakukan kejelekan pada bulan Rajab, maka dosanya itu berlipat-lipat ganda, berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, kita melakukan perbuatan baik, maka itu pahalanya juga berlipat-lipat ganda, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Makanya disebut bulan Muharram, bulan diharamkan Allah. Rajab itu bulan diharamkan Allah. Diharamkan dari apa? Diharamkan dari perbuatan yang besar. Allahumma barik lana fi Sebelum menutup pembicaraan anak pada hari ini, saya ingin mengevaluasi kepada antum semua. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Jangan malu-malu. Dan biasanya juga kalian malu-malu.
Oke? Untuk pertanyaan pertama, the first question. Please now up your hand. Panjangin ketahuan. Allah SWT, the first question. Pertanyaan pertama, bertemu dengan Nabi apakah Nabi Muhammad di langit ke-7? Setelah 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida dari kelas 12. Next question. Allah silakan dan pakai bahasa Arab Inggris atau Indonesia. Bahasa Arab, benar. Bahasa Sunda. Pilihannya 3, Arab, Inggris, atau Indonesia. Atau Jepang, atau Korea. Bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja atau bahasa Arab aja? Bahasa. Nanti pertanyaan pertama pakai bahasa Arab yang bisa tangan spesial. Pertanyaan kedua, tangan dulu ya, nanti dia ada yang kelihatan. Yang hafal surat Al-Isra ayat 1. Perkenalkan, Isai dan Kesempatan. Berjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Siti Nurani dari kelas 12-nya 4. Jawabannya surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu innahu samiun basir. Allah gimana jawabannya? Kapan? Di mana aina arsalnahu hada surah Al-Isra. Aina anzalallahu hada surah Al-Isra. Al-ijabah pada makanani. Dia stabil dengan dia benar wujud. Dia stabil dengan dia wujud. Hal ta'lam terlalu kamu dia? Hal ta'lam terlalu kamu dia? Menang. Kalau yes, menang. Kalau Aina anzalallahu hada surah Al-Isra. Al-ijabah. Ustazah. Di Makkah. Terutama itu Ustazah. Ustazah dari Jakarta. Tafiz. Syukur Ustazah. Terutama itu Ustazah sekali lagi.
Yang terakhir, ini spesialnya Hussein yang sudah disebutkan Abdul. Kenapa Rasulullah SAW di Islam diwakilkan oleh Allah? Apa tadi? Apa tadi? Ada apa? 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 This is formal. Formal. Kenapa sholat kita ini menjadi 5 waktu? This is formal. Kenapa sholat sekarang menjadi 5 waktu? Kadang-kadang Kelihatan, warna-warna dan belakang. Tadi yang katakan siapa? Jadi pertanyaan dong, open. Pegang. Perkenalkan nama dari kelas berapa asal dari ini? Jawabannya karena ya benar, Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menegur sama Nabi Musa karena umat Nabi Musa yang baru besar yang umurnya panjang itu tidak ada kata langsung kita sebagai umat Nabi Muhammad yang umurnya paling tua sampai 100 tahun. Inilah dari syukur kafirah. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Karena penerimaan kata-kata itu berasal dari Allah, salah itu berasal dari saya sendiri. Lalu nanti kata-kata ini nasratul mustaqim unzur ma'al walatanzur ma'al. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nur Wahid atas ceramah yang sangat bermanfaat dan inspirasi. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang selanjutnya, doa yang akan dibacakan oleh saudara Dr. Islam. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, salli ala sayyidina Muhammad wa akhir wa barik wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa afidan wa yukafiru Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'mina biha min jami'il ahwali wal afat wa tamdhirna biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuqarribuna biha aqsal bayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Allahumma ya Ghafir ya Hafiz ya Ghafur ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Al-Nina bihalalika an haramika wa ta'atika an masyarakat wa fadlika an masyarakat Allahumma zikir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani sighara wa liyamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة